Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Eka Luciana, NPM 1850237. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu visi dan misi suatu perusahaan atau organisasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu visi. Menurut Aditya, tahun 2010, visi merupakan suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang diinginkan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, visi merupakan keinginan perusahaan di masa yang akan datang dan juga terdapat gambaran mengenai arah perusahaan atau suatu organisasi ke depannya. Nah, selanjutnya mengenai tujuan dari visi. Tujuan dari visi yang pertama terdapat keinginan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan, organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi suatu perusahaan. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Nah, selanjutnya mengenai isi visi. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, dalam visi terdapat sosok atau bentuk organisasi atau suatu perusahaan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, dalam visi terdapat keinginan perusahaan ke depannya akan jadi apa dan sebesar apa. Yang keempat, apa sih alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut? Jadi dalam visi sudah tercantum alasannya. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan akan dibawa kemana. Selanjutnya mengenai rumusan visi yang ideal. Yang pertama, sederhana. Dalam rumusan visi, kalimatnya harus sederhana dan tidak banyak kalimat yang multitafsir. Yang kedua, terukur. Artinya, visi harus sesuai dengan kondisi dan situasi agar logis untuk diwujudkan. Yang ketiga, terjangkau. Artinya, visi yang baik harus terjangkau agar mudah untuk diwujudkan. Yang keempat, beralasan. Artinya, visi yang ideal harus mempunyai unsur pokok, yakni alasan yang kuat dalam mengembangkan perusahaan ke depannya. Yang kelima, ambisius. Apabila visi tidak memiliki sifat ambisius, maka visi itu akan kehilangan semangat untuk mencapai keinginan dari suatu perusahaan. Yang keenam, periode waktu. Artinya, visi yang ideal harus memiliki target waktu yang jelas. Yang ketujuh, bersifat strategis. Yang kedelapan, perspektif kondisi perusahaan pada saat ini ke masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah komunikatif. Jadi, visi yang baik harus komunikatif atau dapat dikomunikasikan. Selanjutnya mengenai kriteria visi yang baik. Yang pertama, dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dapat dikomunikasikan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan zaman. Nah, yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota. Yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Pembahasan selanjutnya mengenai misi. Misi merupakan suatu tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan apa yang terdapat pada visi perusahaan. Nah, selanjutnya mengenai fungsi dari misi. Yang pertama, memberikan arah aktivitas atau usaha. Yang kedua, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan ke depannya. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, membantu mencegah karyawan untuk tidak salah melangkah. Selanjutnya mengenai unsur pokok dari misi. Yang pertama, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Jadi dalam misi terdapat usaha atau tindakan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, terdapat segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat, terdapat pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau dijualnya. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang terakhir, terdapat pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya mengenai cara merumuskan misi. Yang pertama, harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Nah, selanjutnya mengenai pertimbangan yang akan dilakukan sebelum saya membuat visi dan misi dari Yayasan Pendidikan SMK Eka Anugrah yang akan saya buat. Yang pertama, dengan melihat lembaga sekolah SMK. Jadi saya ingin menciptakan suatu visi yang tertuju kepada
menciptakan lembaga pendidikan dan pelatihan yang unggul, terampil, dan berdaya saing. Nah, yang kedua, dengan melihat perkembangan zaman dan teknologi. Yang ketiga, melihat pada zaman sekarang persaingan dalam dunia kerja ataupun dalam pendidikan sangat ketat sehingga daya saing siswa perlu untuk ditingkatkan. Yang terakhir, melihat kondisi siswa yang memang harus mempunyai karakter agar bisa memiliki kemampuan dan sikap yang baik. Maka dari itu, diperlukan pendidikan berkarakter untuk membangun karakter siswa. Nah, selanjutnya mengenai visi SMK Eka Anugrah, yaitu menjadi pusat lembaga pendidikan dan pelatihan yang mempunyai keunggulan serta menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter, dan terampil berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Nah, selanjutnya mengenai penyampaian dari misi SMK Eka Anugrah. Yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan berdaya saing dalam dunia kerja. Yang ketiga, menyiapkan lulusan yang profesional dan kompeten untuk memenuhi tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Yang keempat, membekali peserta didik dengan kemampuan untuk dapat mengembangkan diri dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya mengenai analisis visi dan misi dari SMK Eka Anugrah. Pada visi SMK Eka Anugrah sudah memenuhi persyaratan dari visi, karena di dalamnya terdapat orientasi masa depan, jadi jelas arah tujuannya ke depannya akan menjadi lembaga pendidikan yang menciptakan SDM yang unggul, terampil, dan kompeten dalam bidangnya. Yang kedua, mencerminkan keinginan yang akan dicapai pada SMK Eka Anugrah, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul, terampil, berkarakter, dan berdaya saing. Pada isi dari visi SMK Eka Anugrah juga kalimatnya sederhana dan tidak banyak kalimat yang kurang dimengerti. Serta pada visi SMK Eka Anugrah dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran dari SMK Eka Anugrah. Nah, dalam misi dari SMK Eka Anugrah juga sudah selaras dengan visi yang saya buat. Di dalamnya juga terdapat langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada